Halo semua, pernah gak sih kepikiran kenapa kita makan apa yang kita makan? Kedengarannya simpel, tapi jawabannya, wah ternyata rumit banget. Coba deh, pikirin makanan favorit Anda. Mungkin sate, rendang, atau pasta misalnya. Anda yakin itu murni pilihan Anda? Atau jangan-jangan ada sesuatu yang diam-diam memilihkan makanan itu untuk Anda? Ya, kita semua kan merasa selera kita itu, ya punya kita sendiri, bagian dari identitas kita, gitu. Tapi gimana kalau saya bilang, di balik setiap suapan makanan, sebenarnya ada semacam cetak biru sosial yang udah ada dari ribuan tahun lalu. Ada aturan-aturan tak kasat mata yang ngatur apa yang kita taruh di piring. Soalnya begini, makanan itu bukan cuma buat ngisi perut atau soal nutrisi. Makanan itu bisa jadi bahasa, simbol, bahkan ritual. Nah, kalau ternyata sedalam itu, gimana dong cara kita buat membongkarnya? Oke, untuk bisa mengungkap semua aturan tak kasat mata ini, kita nggak bisa cuma ngandelin lidah kita aja. Kita butuh alat investigasi khusus. Alat buat melihat apa yang sebenarnya tersembunyi, padahal ada di depan mata kita. Dan alatnya itu adalah sosiologi dan antropologi. Anggap aja, dua ilmu ini kayak kacamata khusus yang bisa bikin kita melihat cetak biru sosial dan budaya di balik kebiasaan makan kita. Yuk, kita bedah satu-satu. Pertama, sosiologi. Gampangnya ini ilmu tentang kita. Sosiologi bantu kita ngerti gimana cara kita berinteraksi dalam kelompok, mau itu keluarga, komunitas, atau bahkan negara. Nah, dari interaksi itu muncullah berbagai pola, termasuk, ya jelas, pola makan kita. Terus yang kedua ada antropologi. Kalau sosiologi tadi soal aturan main di masyarakat, nah antropologi ini lebih ke software yang ngejalanin semuanya, yaitu kebudayaan. Ini semacam buku panduan yang kita pelajari seumur hidup tentang cara mandang dunia dan berinteraksi sama orang lain. Jadi bedanya apa sih? Simpelnya gini, sosiologi lebih fokus ke struktur masyarakat modern, masyarakat kita sekarang. Kalau antropologi cakupannya lebih luas, dia lihat keragaman budaya di seluruh dunia buat dapetin gambaran besarnya. Nah, kalau dua-duanya digabung, kita jadi dapat pandangan yang utuh soal apa yang sebenarnya terjadi di piring kita. Dan tahu nggak sih, sosiologi itu lahir dari kekacauan loh. Awalnya di zaman pencerahan, orang mulai mikir, ternyata masyarakat bisa kita pelajari secara rasional ya. Terus datanglah zaman revolusi, baik industri maupun sosial yang bikin semuanya berantakan. Nah, perubahan besar-besaran inilah yang maksa para pemikir buat nyari jawaban. Sampai akhirnya di abad ke-20, sosiologi jadi ilmu berbasis data seperti yang kita kenal sekarang. Oke, kita udah kenalan sama alat-alatnya. Sekarang, ayo kita pakai buat ngebongkar topik utamanya. Gimana sih caranya budaya itu bisa ngedikte apa yang kita makan? Terus, budaya itu sebenarnya apa? Nah, ini kuncinya. Budaya itu sesuatu yang kita pelajari, bukan naluri atau bawaan dari lahir. Budaya itu ya semuanya, mulai dari bahasa yang kita pakai, sampai cara kita makan. Semuanya kita serap dari lingkungan sosial di sekitar kita. Dan budaya itu kompleks banget. Isinya tuh banyak elemen yang saling nyambung, kayak yang bisa kita lihat di sini. Coba deh pikirin, sistem religi bisa nentuin makanan apa yang halal atau haram. Sistem mata pencarian nentuin kita makan hasil tani atau buruan. Bahkan teknologi, sesederhana kulkas, itu ngubah total cara kita makan. Semuanya nyambung. Nah, di sini kita bisa lihat kalau budaya itu nyata banget wujudnya. Pertama, budaya ada di pikiran kita dalam bentuk gagasan. Contohnya, keyakinan kalau serangga itu enak atau justru menjijikan. Kedua, budaya ada di tindakan kita sebagai sistem sosial. Misalnya tradisi kumpul-kumpul makan bareng keluarga pas hari Minggu. Dan terakhir, budaya itu ada dalam bentuk objek fisik yang kita pegang. Mau itu sumpit, garpu, atau sendok. Kutipan ini, wah pas banget sih. Batas antara makanan dan larangan itu digariskan oleh budaya, bukan oleh kalori. Ini intinya. Kenapa di satu tempat belalang itu cemilan favorit, tapi di tempat lain dianggap hama? Jawabannya bukan soal nutrisi, tapi murni soal budaya. Jadi, jelas banget ya, makanan itu fungsinya jauh lebih dari sekedar bensin buat tubuh kita. Makanan itu perangkat sosial. Dia bisa menciptakan ikatan pas kita makan bareng teman-teman. Bisa menunjukkan status, kayak waktu ada hidangan mewah di sebuah pesta. Makanan juga mengekspresikan identitas kita. Apa yang kita makan, itu nunjukin siapa kita dan dari mana kita berasal. Dan pastinya, makanan itu menandai momen-momen penting, kayak kue ulang tahun atau tumpeng buat syukuran. Selalu ada makanan di setiap perayaan kan? Oke, sekarang dari semua konsep tadi, yuk kita tarik kembali ke diri kita sendiri, ke pengalaman pribadi kita masing-masing. Dan inilah kesimpulan utamanya. Piring di depan Anda itu adalah produk dari budaya Anda. Kebiasaan makan Anda adalah produk dari masyarakat Anda. Setiap hidangan itu punya cerita.
Apa yang kita anggap normal, entah itu sarapan nasi uduk atau makan mie instan tengah malam, semuanya itu hasil dari sebuah proses sosial yang panjang banget yang seringkali nggak kita sadari. Jadi nanti malam pas makan, coba deh perhatikan piring Anda. Tanya ke diri sendiri, kenapa ya saya makan nasi bukan kentang? Kenapa saya pakai sendok dan garpu? Aturan tak kasat mata apa nih yang lagi bekerja di sini? Kalau kita mulai paham ini, yang berubah bukan cuma cara kita melihat makanan loh, tapi juga cara kita melihat diri kita sendiri.